disayang sama orang-orang di sekitar kita itu kita seneng banget. Apalagi yang sayang sama kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita sedang belajar ingin sekali menjadi hamba yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan disayang sama suami saja kita udah seneng ya. Disayang sama orang tua kita senang. Ditraktir sama temen seneng banget gitu ya. Kenapa? Berarti kan teman sayang sama kita. Disayang sama orang-orang di sekitar kita itu kita seneng banget. Apalagi yang sayang sama kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kalau Allah sudah sayang sama hambanya, apa aja yang kita pengen itu Allah kabulkan. Cuma sayangnya tidak semua orang siap disayang sama Allah. Kenapa? Bentuk sayangnya Allah dengan bentuk sayangnya kita kepada sesama berbeda. Kalau Allah sayang sama kita, Allah ngasih ujian. Kalau kita sayang kepada manusia, kita kasih hadiah kan? Ditraktir, disayang, diperhatikan. Itu bentuk sayang kita kepada sesama, itu dikasih kenikmatan. Tetapi kalau Allah sayang kepada kita, itu Allah memberikan ujian. Makanya banyak yang pengen disayang sama Allah, tetapi kadang-kadang tidak siap. Bagaimana bentuk sayangnya Allah? Terkadang dijewer, dicubit, disentil dalam bentuk ujian yang kita hadapi sampai saat ini. Ini wajahnya kan penuh masalah semua nih sebetulnya. Ujiannya banyak sekali kan yang hadir di sini, banyak. Itu sebetulnya tanda sayangnya Allah begitu. Makanya pengen disayang tapi kadang-kadang kita belum siap. Karena dikatakan dalam Al-Quran qalil, sedikit sekali orang yang memahami bahwa dia sedang disayang oleh Allah. Tapi kita pengen cari cara gimana sih caranya biar disayang sama Allah. Maka di surat Al-Furqan ini diberitahukan sama Allah. Jadi nasihat itu ada dua. Ada nasihat yang berbicara dan ada nasihat yang diam. Nasihat yang berbicara adalah Al-Quran dan nasihat yang diam adalah kematian. Ibu kalau melihat orang baru meninggal pasti ikut ingat dengan kematian ya. Contohnya kemarin misalnya ada almarhumah Marisa Haque meninggal, semuanya ingat mati. Ya Allah, ternyata mati bisa mendadak, tidak harus sakit, tidak harus kecelakaan, tidak harus dalam bentuk peperangan, itu bisa saja Allah mewafatkan kita. Langsung kita ingat mati semua, betul kan? Walaupun gak lama tuh, cuma 3 hari, seminggu, setelah itu bikin dosa lagi kan kita. Tetapi pada saat kita ingat mati, itu sudah anugerah itu. Sama halnya ketika kita duduk di sini, ketika kita mendapatkan pencerahan, bertahan 3 hari, seminggu, itu anugerah itu. Termasuk mau duduk di sini saja itu sudah anugerah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa enggak semua orang kan bisa duduk di sini? Diniatkan dari malam, diniatkan dari seminggu yang lalu, tapi bisa enggak tercapai duduk di sini? Belum tentu kalau Allah tidak mudahkan. Maka ketika kita hadir di sini, itu bentuk sayangnya Allah. Mau nambah lagi nggak disayang sama Allah, kita tambah lagi dengan ayat-ayat yang barusan dibacakan oleh saudari kita. Maka kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Allah tuh sayang banget sama hambanya yang kalau berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Bukan rendah diri tapi rendah hati. Berjalannya berbeda, cara bicaranya berbeda, setiap dia melakukan apapun berbeda. Kenapa? Karena dia ingin disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia ikuti, sifatnya, karakternya, cara bicaranya dia ikuti. Kenapa? Karena Rasulullah itu tidak menunjukkan kesombongannya. Allah nggak suka kalau ada hambanya sombong. Kenapa? Kata Allah dalam hadits kursi, itu pakaianku.
Sombong itu pakaianku, keagungan dan kebesaran itu selendangku. Jadi kalau Allah melihat ada hambanya yang menggunakan pakaian Allah, Allah nggak suka. Terus bagaimana bikin Allah suka? Maka berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Manusia punya sifat sombong, semua manusia punya sifat sombong, tapi prosentasenya berbeda. Ada yang hanya 0,3 gitu ya, ada 0,5, tapi ada yang 3,9, 7,8. Kalau IP semakin tinggi semakin bagus. Tapi kalau sifat sombong semakin tinggi semakin mengerikan. Tidak nyaman kita dekat dengan orang sombong. Kata Allah, jangan pernah merasa yang kita genggam ini milikmu. Jadi kalau pengen menepis, meminimalisir sifat sombong, ingat semua yang kita genggam adalah titipan. Kalau dititipi jangan merasa memiliki. Entah itu popularitas, entah itu identitas, entah itu fasilitas, entah itu isi tas. Tidak perlu. Semua titipan. Apa aja yang kita genggam, ilmu, kecantikan, keluarga, harta, titipan yang Allah bisa ngambil kapan saja. Jadi kalau kita merasa itu titipan Allah, kita nggak akan pernah bangga dengan apa yang kita minta, yang kita punya. Justru kita takut apa yang Allah titipkan tidak bisa kita maksimalkan. Bahasa mudahnya gini, aku titipkan kepada kamu ya, gitu. Coba dipantau sama Allah. Coba yang dititipi ini sesuai nggak dengan yang Allah mau. Dikeker tuh, yang ngeker siapa? Yang ngeker itu malaikat Raqib. Jadi malaikat Raqib itu CCTV yang memantau kita nih, gitu. Yang ngaji siapa saja nih, Raqib itu tugasnya. Dikeker semuanya dari yang pertama datang sampai yang terakhir datang. Selama belum doa penutup majlis dicatat itu. Even dia cuma masuk, cuma mau naruh air, cuma mau naruh tisu, malaikat lapar juga. Ya Allah tuh yang barusan datang gimana tuh ya Allah? Cuma sebentar, cuma naruh air saja. Apa kata Allah? Catat namanya sebagai orang yang hadir di majlis ilmu juga. Masya Allah. Jadi malaikat itu lapor terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena mereka tidak ingin salah. Sehingga semua yang dicatat oleh Allah, semuanya itu melalui izin Allah, semuanya ya. Malaikat Raqib ngawasi, nanti Raqib bilang ke malaikat Atid, ya Atid catat namanya. Baiknya, buruknya yang mencatat adalah malaikat Atid. Maka disitulah ketika kita belum berucap apapun, baru dalam hati malaikat sudah mencatatnya. Baru dalam hati, apalagi kalau sudah terucap. Kesombongan juga sama, sebelum sombong kan ada bibitnya. Bibitnya itu namanya ujub. Apa ujub? Dia takjub dengan dirinya. Orang nggak tahu, kalau ujub orang nggak tahu. Contoh, malam kita bangun, terus kita takjub dengan diri kita. Ya Allah, yang lain lagi tidur, aku bangun, ih solehah banget sih. Takjub dengan dirinya. Kotak amal jalan, dia masukin warna merah. Ya Allah, yang lain cuma 10.000, 20.000, aku 100, ya Allah dermawan sekali sih aku. Nah itu ujub. Hati-hati, orang nggak tahu, karena hanya dia sama Allah. Termasuk kalau kita foto ya, kalau kita foto khawatir juga nih. Kalau foto, setelah difoto yang dilihat wajah siapa? Wajah sendiri kan. Kita nggak peduli dengan wajah orang lain. Yang lain mau mingkem, mau merem, mau mangap, kita nggak peduli. Yang penting kita bagus kan. Kalau sekedar kita bilang, oh oke lah kita bagus, nggak apa-apa. Oh, oke lah kita nggak merem. Kalau merem kita minta ulang kan. Udah ulang lagi dong, ini aku merem gitu ya. Kita minta ulang. Selama nggak ada ujub di sini. Ujub gimana?
Ya Allah, ini di foto sedarussalam yang paling cantik aku ya Allah. Nah itu yang nggak boleh.